Rohani Nabi masih hidup nggak? Beneran? Serius? Antum hakul yakin nggak? Jadi bisa disapa nggak malam ini? Bisa. Bisa hadir nggak dia dalam rohanian? Sekarang kan orang bisa berguru lewat Facebook. Teman saya udah berapa tuh, sanatnya udah ratusan hari ini. Kita tanya, kamu kapan ketemunya? Saya ngikutin live YouTube sama live Facebook. Oh gitu ya. Ya kita maklumi aja sih. Dia dapat berkah mendengar, tapi tidak dapat berkah rihlah. Tapi itu lumayan. Kalau dia jujur, kalau dia dengerin di YouTube-nya sembari naik motor, wah saya nggak percaya itu dah. Heran. Tuh doa gua nih, gua wali. Pasti jadi. Ya. Karena doa saya nih kalian selamat. Nah, itu orang-orang mau tuh ngomongnya. Ada orang-orang begitu ngomong. Ya, karena dalam hati dia bersir. Karena doa saya nih semuanya selamat. Nah, orang begini maghrur. Dia sedang tertipu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Syekhuna TV, saluran yang menghadirkan keindahan akhlak dan ilmu untuk umat dengan penuh cinta dan dedikasi. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar dakwah ini terus tersebar luas. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimil mujib. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wal jahli ila al ma'rifati wal ilmi, amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ka'batil arwahi wa ala alihi wa ashabihi wal mahdi khalifatihi wa sallam. Insyaallah ikhwah sekalian, saya paling suka kitab bersanad. Kalau bagi ahli fiqih dan ahli tasawuf murni, mereka tidak suka kitab bersanad. Dulu ada seorang murid, walaupun sekarang sudah nggak mau lagi ngaku jadi murid saya, minta belajar kitab hadis gitu. Saya ajarkanlah ulumul hadis, kitab tadribur rawi. Kita ajarin kitab, malah dia ngomong gini, saya nggak suka kitab begini. Depan gurunya dia ngomong begitu. Bisa ya murid milih kitab depan gurunya? Ya boleh gitu ya. Itulah di situ hati saya udah mulai kaget. Maksud dia apa? Kok dia mencoba menolak pilihan gurunya? Gitu. Ternyata itulah sesuatu yang tersimpan di hati seseorang yang satu saat bisa meledak gitu. Dan akhirnya terjadi ya. Diuji sedikit langsung melawan ya. Tapi nggak apa-apa ya. Guru itu dipesenin sama guru sebelumnya. Al-yaum nudawiluha bainan nas. Ya. Hari itu akan berganti. Kadang orang cinta sekali sama kita. Kadang ada masa orang benci sekali sama kita. Kenapa? Karena cinta itu pertanda tidak sempurna. Orang mencinta karena dia tidak sempurna. Lalu dia tidak menemukan kesempurnaan itu dalam diri kita, maka dia akan mencintai yang lain. Lalu bagaimana jika ada di Quran kalimat cinta? Nah ini istisnaiyah. Kata cinta dalam Al-Quran jika menjadi fiilnya Allah, perbuatannya Allah, innallaha yuhib, itu berbeda dengan cinta kita. Cintanya makhluk linuqsanihi, karena dia kurang. Tapi cintanya Khalik li fadlihi, karena kelebihan anugerahnya. Beda ya, beda. Allah mencinta karena ingin memberi anugerah. Kalau kita mencinta karena kita ingin sempurna. Namun kullu mahabbatin, setiap cinta fiha udhiyah, pasti ada pengorbanan, wamtihanah, pasti ada ujian. Ngomong cinta mah gampang, coba diuji. Ya, maka jangan bawa nama Allah untuk mengatakan cinta kalau belum teruji. Ya, takutnya kita berkhianat.
Sekali antum ngomong uhibbuka fillah, pegang itu walaupun dah gak sepaham. Ya, jangan pernah kemudian membenci dia walaupun sudah tidak sejalan. Ya. Paham? Untuk tidak sembarangan ngomong uhibbuka fillah, aku cinta engkau karena Allah. Hati-hati ya. Hati-hati. Itu berat sekali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kitab Imam Tabarani. Ya, Imam Tabarani ini bernama Abul Qasim Sulaiman bin Ahmad At-Tabarani. Beliau ini wafat tahun 360. Diperkirakan pernah bersua dengan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan semasa dengan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Beliau ini, teman-teman semua, punya kitab besar sekali, judulnya Al-Mu'jam Al-Kabir. Al-Mu'jam Al-Kabir diringkas jadi Al-Mu'jam Al-Wasit. Lalu diringkas lagi jadi Al-Mu'jam As-Saghir. Ya. Al-Mu'jam itu berarti kitab yang ditulis berdasarkan daftar nama guru atau sahabat. Maka dia tulis kitab Al-Mu'jam Al-Kabir, dia mulai dari nama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Apa yang unik di situ? Di nama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq itu kan nama, gelar. Diriwayatkan dari Sayyidina Ali. Ini masih juz pertama ini. Ini Imam Tabrani bahwa ini ilmu tentang nama, bahwa nama itu turun dari langit. Ada nama dari langit, ada nama dari bumi. Kata Sayyidina Ali, ya, kana Ali yahlifu. Sayyidina Ali bersumpah. Apa yang disumpahkan? Bahwasannya isma Abi Bakar anzala minas sama. Bahwa nama Sayyidina Abu Bakar turun dari langit. Apa nama yang turun dari langit? As-Siddiq. Jadi ada nama yang turun dari langit. Terus kok ada hari ini orang gak percaya? Katanya ahli hadis. Ente ahli hadis, Pak ahli hadas. Nah. Jadi kejelian membaca teks itu penting. Kejelian membaca teks itu akan memunculkan kebeningan kolbu. Karena hadis itu bukan ilmu yang mustaqil, hadis itu ilmu alat. Maka untuk membaca hadis perlu ilmu aqidah, perlu ilmu fiqih. Jika berkaitan dengan sifat-sifat Allah, aqidah. Jika berkaitan dengan hukum zahir, fiqih. Jika berkaitan dengan hukum rohani, belajar tasawuf. Tasawuf ini ada tasawuf amaliyah, ada tasawuf al-irfaniyah. Tasawuf amaliyah bentuknya thariqah. Tasawuf irfaniyah bentuknya ilmu ma'rifat. Nah, kajian nama ruh adanya dalam kajian irfaniyah. Kenapa? Orang kalau pertama kenalan yang dikasih pertanyaan apa? Nama ente siapa? Itu. Pertama masuk ke alam kubur pertanyaannya apa? Man rabbuka? Nama lagi. Nama Allah. Kasih disodorin sosok. Ini siapa? Nama lagi yang diminta. Ya. Maka idza kanat ma'rifatullah aslan min usuliddin, jika ma'rifatullah itu asalnya masuk ma'rifat dalam agama usuluddin, maka al-aslu fil ma'rifah ma'rifatun ism. Maka coba lihat semua kitab-kitab kalam dimulai daripada bab ism musamma. Semua kitab kalam. Apa arti ism? Nama, musamma yang dinamakan. Ar-Razi. Siapa yang dinamakan Ar-Razi? Ini orangnya. Gitu. Apakah Ar-Razi punya nama lebih dari satu? Iya, di kampus namanya Pak dosen, doktor. Di rumah namanya Abi Buya. Di rumah bapaknya namanya anak Buyong, Bujang Bebini. Kalau di apa lagi? Di tongkrongan namanya
Ari, Bro Ari. Macam-macam, itu nama. Ya, itu nama. Kalau pernah ngantor, ntar ada lagi namanya apa? Ya. Kira-kira seperti itu. Di bumi kita punya nama. Nah, itu yang menarik saya ketika baca Al-Mu'jam Al-Kabir ya. Ya, jadi saya baca kitab-kitab begini, teman-teman, ini sangat terbantu dengan funun muta'addidah. Jadi dengan ilmu-ilmu yang kita pelajari dari guru-guru kita dulu, meskipun ilmu ini sebenarnya puzzle, acak gitu ya, tapi ketika kita baca dengan manhaj yang detail, teliti, insyaallah Allah beri hidayah. Lakin bisyarat alla yadda'iya annahu a'lamun nas, ya, annahu a'lamun nas, tidak merasa lebih tahu, wala yadda'iya sifatan lillah sifatan lahu, tidak mengklaim sifat Allah jadi sifat dia. Ilmu itu sifat Allah, jangan diklaim sebagai sifat kita. Kitanya hanya mendapat tajalliyatnya, ya, dapat manifestasi dan anugerahnya. Nah, kitab ini ad-du'a, ini satu jilid segini aja. Segini kok aja gitu ya. Ini kitab luar biasa. Judulnya ad-du'a, tapi isinya doa dan zikir. Tapi mohon terbiasa di majelis saya, kalau ngaji hadis mesti sebutin sanad. Dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan. Kenapa? Kami punya satu tradisi, baik di thariqah ataupun di dalam ilmu hadis, inda zikri salihin tanzilur rahmah. Disebut nama orang soleh itu akan mengundang rahmat turun. Rahmat apa yang paling penting? Saya kalau baca sanad, sombong saya hilang. Ya, saya kalau nyebutin sanad, nanti hilanglah Ar-Razi yang tadinya sombong itu hanyut dalam keilmuan gurunya. Gurunya hanyut dalam keilmuan gurunya terus sampai kepada Rasulullah SAW. Itu yang disebut fana'u fi syekh muqaddamun fi fana'ir rasul. Fana'u fi rasul muqaddamun ala fana'in fillah. Orang sebelum fana kepada Allah betul-betul tenggelam, karam hatinya, fana, lenyap jiwanya, wujudnya, sehingga tiada lagi dia merasa terhadap wujud Allah. Dia harus mulai dulu dari fana kepada Nabi SAW. Tapi fana kepada Rasul tidak mungkin kecuali fana melalui guru. Nah, maka fana fi syekh babun min abwabil ma'arif. Mencintai guru, rela berkorban untuk guru, itu awal belajar berkorban untuk Rasulullah SAW. Baru bisa berkorban kepada Allah SWT. Ya, kita nggak bakal suruh antum kayak Abu Bakar berkorban untuk Nabi. Abu Bakar bawa semua asetnya kepada Rasul SAW. Nggak bakal, ya, kecuali antum mau ngasih. Itu pun guru nggak minat kok, ya. Guru itu udah cintanya sama Allah, dia nggak minat sama duit. Tapi dia kalaupun ambil duit pasti ada manfaatnya, dibagi-bagi pasti. Seperti Rasulullah karihil mursalah. Rasulullah itu nerima, tapi dia kan nggak minta. Minta nggak Rasulullah kepada Abu Bakar? Ini nggak Abu Bakar bawa duitnya, bawa asetnya semua. Habis itu Nabi apain? Nabi bagi-bagi. Istrinya seharusnya dapat fasilitas ratu, enggak. Fasilitas istri biasa. Ya, enggak mewah istri-istri Rasulullah, tapi cukup. Rumahnya ada, kendaraannya ada, pembantunya ada. Ya, itulah cara Rasulullah berpoligami ya. Enggak nyambung ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, kembali ke yang tadi. Jadi fana fi syekh. Jadi fana itu babnya cuma satu, teman-teman, cinta. Jadi sejauh kita mengkaji tasawuf, kalau orang ngomong fana bakok, sering dengar? Maka langsung hubungkan fana mahabbah, selesai. Tapi mungkinkah mahabbah tanpa kenal? Mahabbah itu cinta. Mungkinkah
bisa cinta kalau nggak kenal. Ya, jadi kenapa ada murid kemudian berpaling dari gurunya? Saya belum lama ini, ya beberapa hari yang lalu berkunjung kepada keluarga seorang mursyid di Jakarta, dan dia cerita mengenai seorang murid dari beliau itu juga kemudian menentang beliau, cuma karena persoalan sanad. Menurut dia sanad gurunya ini nggak sahih. Nah, kalau sanadnya nggak sahih, ente kan punya kolbu, cek dengan kolbu, istafti kolbak. Nggak sahih, wajar, gurunya bukan ahli sanad. Kalau sanad nanya sama kita lah yang ngaji hadis, ya kan? Ya Bu ya. Nanya ke beliau ini, Buya Yunal tuh jago sanad tuh. Ya. Tapi kami punya adab juga. Sanad itu ada sanad fisik, ada sanad akal, ada sanad ruh. Ruh langsung ke Rasulullah. Kalau akal ente bisa belajar di mana aja. Kalau fisik kita dengerin. Nah, sanad ahli hadis itu sanad hissiyah. Sanad apa? Hissiyah itu empirik. Dengar, lihat. Dengar dua aja. Dengar, melihat. Ya, ada nggak ahli hadis kemudian pakai mimpi? Disebut sanad al-manamiyah. Ya. Kalau ketemu nanti di kitab-kitab tasawuf ada hadis-hadis yang muskil itu yang bermasalah. Dia sebut kalamullah padahal bukan. Dicari di semua kitab hadis nggak ada. Contoh, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ngeceknya nggak begitu, ya. Secara empirik orang nggak dengar dari Rasulullah. Yang berkalam begitu Yahya bin Mu'adz ar-Razi lagi kan. Tapi para imam kita yang ahli rohani Nabi masih hidup nggak? Beneran? Serius? Antum hakul yakin nggak? Jadi bisa disapa nggak malam ini? Bisa. Bisa hadir nggak dia dalam rohani antum? Bisa. Secara fisik tidak. Secara rohani beliau hadir. Maka ada satu kitab risalah ditulis oleh ulama kita. Anna Rasulullah SAW hadirun fi kulli makan. Ada kitabnya. Ternyata dia menjelaskan satu ma'rifat yang diturunkan Imam Syazili. Salawat Nur Zati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad an-nuriz zati wa sirris sari fi jami'il asma'i was sifat. Ya Allah, limpahkan salam keberkahan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang merupakan nur dari semua zat atau nur dari zat yang mengalir cahayanya di semua nama dan sifat. Nah, antum ini kan punya nama dan sifat, wujud maksudnya. Di semua wujud mengalir nur itu. Ini wujud nggak nih? Ini wujud. Ada pancaran nur Rasulullah SAW di semua. Itu sebabnya Imam Al-Mursi mengatakan, saya tidak pernah luput daripada melihat Nabi Muhammad SAW. Itulah yang saya terima dari mursyid Syaziliyah saya. Namanya Syekh Abdul Rabb An-Nazari. Jadi kalau ada yang nuduh saya nggak punya sanad Syaziliyah, sorry. Punya kita, alhamdulillah ya. Punya lebih dari satu malah saya. Cuma ijazahnya yang kafah kamilah yang ini, Syekh Abdul Rabb An-Nazari. Ya. Tapi saya nggak akan ngaku juga jadi mursyid. Mursyid tuh nggak usah ngaku-ngaku, ijazah aja jadi. Ya, nggak usah ngaku-ngaku kita. Kita untuk apa ngaku jadi mursyid? Kalau di sisi Allah nggak ada. Ya, mau ente pajang 10, 100 ijazah, tapi kalau di sisi Allah nggak dipampang namanya untuk apa? Ya. Dan ana attahim nafsi kulla lail kulla yawm bi anni munafiqun. Ya, saya tiap hari, tiap malam nuduh diri saya munafik. Boro-boro saya ngaku jadi wali Allah. Ya. Boro-boro saya ngaku jadi mursyid terhebat juga mungkin ya. Diijazahin mursyid, iya, tapi ngaku mursyid nggak sempet ya. Nggak sempet kita. Apa kata beliau ya? Imam Tabarani ini pernah
bingung dengan kualitas satu hadis. Hadis itu loh ya, al-mu'min kal jasadil wahid, kal jasad itu ya. Mimpi Imam Tabrani ketemu Rasulullah, nanya, ya Rasulullah, saya dapat hadis dari fulan, katanya dari engkau, betul nggak? Lalu Nabi mengatakan sahih 3 kali, salah samarat. Terus nanya lagi, nggak puas dia, nanya lagi hadis kedua, nanya lagi hadis ketiga. Oh, ternyata muhaddis dulu sudah biasa dengan tashih bil kasyaf, mentashih sebuah hadis melalui kasyaf. Kasyaf itu ada yang lagi sadar, nah itu yang diperoleh melalui muhadatsah khidriyah atau muallim rohani. Ya, kalau di kitab Khatmul Auliya disebut muhadatsah khidriyah. Kalau dalam thariqat Naqsyabandi yang saya amalkan dan Syaziliyah, ya, di Naqsyabandi misalnya kita sebut tawajjuh, atau disebut juga rabithah, mengikat hati dengan qalbu rohani guru langsung, ya, merasakan itu, bisa konfirmasi. Jadi seorang mursyid saya, istrinya meninggal, beliau diijazahin gurunya, nggak ada tuh, kamu nggak boleh mimpin surau kalau nggak punya istri gitu, nggak ada. Tapi secara rohani dia dapat pesan itu, muncullah nafsu ingin punya murid, ingin mimpin suluk selama Ramadan. Tapi sebulan atau 2 bulan sebelum Ramadan, dia berrabithah kepada gurunya dan mursyid-mursyidnya dan kepada Rasulullah. Apa hasilnya? Jangan. Gitu. Padahal di ijazah nggak ada. Nggak ada. Itu tashih bil kasyaf. Jadi Imam Tabrani sudah membuka satu ranah luar biasa dalam ilmu hadis, yaitu mengkonfirmasi kesahihan hadis melalui mimpi atau kasyaf. Itu sudah ada, ya. Teman-teman, jangan heran bahwa hal itu hal yang biasa. Itu bukan perbuatan sufi saja, ya. Bismillah. Dan tahu nggak antum guru dia berapa? Berapa banyak gurunya Imam Tabrani? Aksar min 1000 syekh. Lebih dari 1000 guru. Gimana kira-kira? Ada yang mau nandingin dia nggak? Dulu zaman belum ada WA loh. Belum ada YouTube, Facebook. Kalau sekarang kan orang bisa berguru lewat Facebook. Teman saya udah berapa tuh, sanat udah ratusan hari ini. Kita tanya, kamu kapan ketemunya? Saya ngikutin live YouTube sama live Facebook. Oh gitu ya. Ya kita maklumi aja sih. Dia dapat berkah mendengar, tapi tidak dapat berkah rihlah. Tapi itu lumayan. Kalau dia jujur, kalau dia dengerin di YouTube-nya sembari naik motor, wah saya nggak percaya itu. Syekh Sami Anwar Jahin, dia ketemu ada sekitar 2251 riwayat di sini, ya. Lalu kata dia ada 590 hadis yang hanya diriwayatkan oleh Tabrani dan gak ketemu di kitab lain. Ini penelitian beliau. 500 itu banyak loh. 590, ya itu banyak. Lalu ada ya sanad-sanad yang dhaif sekitar 315. Selebihnya sahih dan ya dari yang 500 itu ya. Jadi yang 500 ini 590, anggaplah 600 ya. 300-nya dhaif. Sisanya sahih dan hasan. Kira-kira gitu. Lalu yang lain kan hadisnya 2000-an. Gimana hadis yang lain? Hadis yang lain karena ditemukan dalam riwayat selain Tabrani, maka hadisnya walaupun lemah bisa menjadi naik. Nah itu maksudnya. Dan lumayan banyak juga ya hadis dhaifnya, kalau dikumpul-kumpulan lebih dari 500 ya. Cuma semuanya saling menguatkan dan
kita bisa pastikan sebenarnya kalau diteliti ulang nggak nyampe 100 yang dhaifnya. Ya. Beliau ini lahir di Syam, ya, satu negeri di Syam namanya Uka atau Tabariyah. Lahirnya setelah Imam Bukhari wafat. Imam Bukhari wafat 256, dia lahirnya 260 Hijriah. Berarti 40 tahun dia hidup di masa salafus soleh. 630 dia wafat, berarti 70 tahun umur dia, ya. Maka jangan heran beliau ini sempat bertemu dengan Ibnul Madini, ya, anaknya, ya, Muhammad ibn Ali al-Madini, dengan Muhammadnya, ya. Qala Tabrani, nah ini di sini Imam Tabrani mengatakan, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manam. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam tidur. Nah, itu yang saya tadi ceritain. Lalu kata beliau, Rasulullah aku lihat jalisun ala kursi, duduk di kursi. Terus aku mengucapkan salam kepada beliau, beliau jawab. Ya. Lalu aku duduk berdoa. Beliau mendoakan dirinya, keluarganya, semua umat Islam, dan Rasulullah tersenyum ridha. Ya. Setelah itu beliau bertanya, ya Rasulullah, bagaimana, akhbirni, tolong kabarkan aku mengenai kualitas hadis Sya'bi Nu'man bin Bashir anka. Wah, ini tashebil mana? Hadis apa? Annaka qulta masalul mu'minin fi tawadudihim wa tawasulihim wa tarahumihim kamathalil jasad. Sampai akhir hadis. Fa asyara Rasulullah SAW, Rasulullah sahih itu yang saya tadi sebut, ya. Lalu nanyain lagi tentang hadis-hadis tentang tasyahud, ya. Panjang nih, riwayatnya panjang. Dan ini bukan sekali dua kali Imam At-Tabrani bermimpi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan disebutkan di situ beliau ini di zaman belum ada pesawat. Ini orangnya orang Damaskus, tapi dia ngaji ke Mesir, dia ngaji ke Yaman, ke Irak, ke Khurasan, sampai kemana-mana. Jadi kalau orang hari ini nggak perlu jauh-jauh, cukup buka YouTube, ya. Ya. Apa yang saya omongkan 3 tahun ini, teman-teman, itu juga banyak ada yang ngomongin di negeri, di Maroko, ada yang ngomongin di Aljazair. Kita nggak sendirian, karena ilmu ini turunnya barengan. Cuma mereka punya istilah masing-masing. Kita sebut At-Tariqah Al-Muhammadiyah, mereka sebut Al-Manhaj Al-Muhammadi. Ya. Kita sebut Ma'rifat Ahmadi, mereka sebut dengan Ruh Ahmad, sama aja. Itu juga, ya. Kita sebut kajian Nur Muhammad, ya, mereka juga bahas An-Nur Al-Muhammadi, ya. Karya beliau ini banyak sekali, teman-teman, dan beliau ini pernah berguru kepada orang yang kita sering dengar, Imam Nasai, pernah dengar ya? Nah, ini beliau pernah berguru juga kepada Imam An-Nasai, ya. Kita langsung masuk ke muqaddimah dari beliau. Habis itu satu hadis, baru kita zikirannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadina al-muttasil, ya, ila Abil Hajjaj Yusuf bin Khalil bin Abdullah Dimashqi bikira kama qala bikiraati alayhi wa yasma' fi jumadil akhirah min sana 37 wa 600 bi jami' Halab al-ma'rusa. Jadi kata Imam Abul Hajjaj, saya mendengar, ya, jadi beliau ini ngajar di kota Aleppo di tahun 637. Di kitab ini diajarin sampai tahun 600. Lalu jadi dulu kalau ada orang ngajar, muridnya ada yang nyatet imla. Jadi dulu cuma majelis pengimlaan, kan dulu nggak ada mesin fotokopi, jadi cara memperbanyak kitab diimlakan, ya. Dengan adanya mesin cetak, maka ilmu ini jadi hilang, ilmu imla.
insya Allah di suatu masa nanti kita akan hidupkan ilmu imla. Ya, insya Allah ya, ilmu mengimla. Ya, tapi tentunya nanti yang ikut yang bisa bahasa Arab, yang lain dengerin aja. Ya. Qultu lahu, ya, akhbarukum Syaikhan Abu Tahir Ali bin Abi Sa'id bin Ali bin Abdul Wahid bin Ahmad ibn Fadhashah, ya, wa Abu Abdullah Muhammad bin Abi Zaid bin Hamad al-Khabbaz al-Qarrani al-Asbihaniyani qira'atan alaihima bi Asbihan. Ya. Jadi murid baca depan guru, itu namanya qira'atan ala syekh, ya. Nah, ini yang diterapkan oleh dulu Kiai Ali Mustafa Yaqub, Allah yarham. Wa bil qala hadatsana Abu Mansur Mahmud ibn Ismail bin Muhammad as-Sarfi al-Ashqar qira'atan la nasma'. Qala anba'ana Abu al-Husain Ahmad bin Muhammad bin Husain bin Muhammad bin Fadhashah qira'atan alaihi fi Syawal sanah 30 wa 400. Orang dulu bulan Syawal enggak hari rayaan, dengerin hadis nih. Tahun 430-an di bulan Syawal mereka ngaji hadis. Ya, apa kata Imam Abul Husain? Anba'ana, menyampaikan kepada kami, mengajarkan kepada kami Imam Tabarani. Nama lengkapnya tadi apa? Abul Qasim Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub, ya, Al-Lakhmi At-Tabarani Al-Hafiz. Nah, teman-teman, gelar Al-Hafiz dulu hanya kepada orang yang menghafal sanad. Ada yang ngasih angka, tapi angka ini nggak mutabar. Terakhir kita kalau menyebut Al-Hafiz, orang yang hafal hampir semua hadis. Gitu, hampir semua diberi gelar apa? Al-Hafiz. Ya. Tapi setelah Imam Suyuti, gelar Al-Hafiz tidak lagi kepada penghafal hadis dan sanad. Karena kalau itu banyak yang nggak masuk. Ya, Sidi Ahmad Al-Ghumari digelar Al-Hafiz, tapi dia nggak begitu. Sidi Abdul Ghumari, Sidi Abdul Hayy Al-Kattani, bahkan mungkin Syekh Yasin disebut Al-Hafiz. Tapi tidak kategori Al-Hafiz zaman dulu. Zaman dulu itu kata Imam Bukhari, ma sami'tu haditsan fanasituh. Aku tidak pernah lupa satu hadis yang aku dengar. Kalau antum gimana? Ma hafiztu hadisan sami'tuhu, ya. Aku tidak pernah hafal hadis yang aku dengar. Allahumma sholli ala sayyidina. Jadi setelah Imam Suyuti, ilmu hadis pun memang tidak memerlukan lagi sanad, kecuali sebatas ijazahan, syahadah, legitimasi, dan tabarukan. Ya. Sehingga ilmu hadis mengalami menyusut sampai datang Syekh Yasin, baru hidup lagi ilmu sanad. Ya. Dan kita bersyukur di dunia thariqah dan ilmu tahfiz Quran itu tetap dijaga. Jadi tahfiz Quran orang thariqah al hadis masih menjaga sanad, ya. Jadi kalau ada orang ngomong dulu, ya, bapak itu nasabnya anak, maka guru nasabnya murid, gitu. Betul, Bu, ya? Bahasa Arabnya gimana, Bu, ya? Al-abbu nasabul walad wasyaikhu nasabul muridnya. Wallahu a'lam. Benar nggak ibaratnya begitu? Apa kata Imam Tabrani? Nah, mukadimah ini lalu kita baca satu atau dua hadis. Qal, beliau berkata, hadza kitabun allaftuhu, ini kitab aku susun, jami'an, mengumpulkan li'adiyati Rasulullah SAW, mengumpulkan doa-doa baginda Rasulullah SAW. Wahdani ala dhalik anni ra'aitu kathiran minan nas, yang memotivasi aku melakukan ini karena melihat banyak orang qad tamassaku bid'ayatin, ya, karena banyak orang berdoa
dengan mengambil rujukan doa-doa yang bersajak, ya saja'in, ya bi ad'ayati saja'in gitu ya. Wa ad'ayatin wudi'at ala adadil ayyam mimma allafahu al-warraqun la turwa an Rasulillah, ya. Dan doa-doa yang dikumpulkan oleh warraqun ini sebutan lain dari orang otodidak. Orang-orang otodidak kalau sekarang, mohon maaf, bisnis kitab. Bisnis, misalnya orang lagi senang doa nih, maka cetak buku doa. Orang lagi senang ngajiin hikam, tuh berapa lama waktu itu? Hampir semua penerbit Islam nerbitin hikam, ya. Demam hikam saat itu, ya. Lagi rame Imam Abul Hasan Asy'ari, rame orang nerbitin Al-Ibana, ya, dan lain sebagainya. Nah, beliau melihat inilah turwa an Rasulillah, tidak diriwayatkan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala an ahadin min ashabihi, bukan lagi dari sahabatnya, bukan wala an ahadin min tabi'in, bukan juga dari tabi'in. Berarti dalam konsep Imam Tabarani ini beda dengan kelompok yang sekarang mengaku salafi. Beliau ini salaf. Doa itu boleh dari Nabi, boleh dari sahabat Nabi, boleh dari tabi'in atau orang yang bersanad. Berarti boleh ke imam. Jangan dari warraq. Apa arti warraq? Orang otodidak baca nulis di kertas. Warraq artinya ahli kertas. Diambil-ambil, dicomot-comot, digabungin. Tapi kalau dari imam boleh, gitu maksudnya. Beliau ini kan masih generasi salaf. Maka yang dimaksud kalau dari imam nggak apa-apa, gitu maksudnya. Ma ruya an Rasulullah sallallahu min al-karahiyah lis-saj'i fi ad-du'a wa ta'addi fihi, ya. Kenapa? Karena ada juga satu riwayat bahwa makruh berdoa dengan doa berlebihan. Doa berlebihan itu bagaimana? Harus mesti pakai sajak. Belakangnya mesti sama, ya. Gimana doa bersajak itu, ya. Yang bagus itu kan ada Allah apa gimana? Ma min damin illa ghafarta wala min dainin illa addaita. Semuanya gitu ya belakangnya. Bagus kalau cocok. Kan ada yang nggak cocok. Nabi sesekali juga pakai sajak, ya. Allah min a'udzubika min arba, gitu kan. Ada kan hadis begitu? Ya Allah, lindungi aku dari 4 hal. Wa bada'tu wa fa'alaftu hadzal kitab bil asanid al ma'thurati an Rasulillah SAW. Maka aku kumpulkan dalam kitab ini riwayat-riwayat yang bersambung dari Nabi SAW. Jadi kalau sekarang orang nanya gini, ini doa sumbernya dari mana, gitu. Maka kita di Maksurat, insya Allah nih, nanti kita terbitkan yang versi yang mungkin beberapa yang baru, nanti akan berkembang terus, ya. Dari situ ada sanad, benar nggak? Ada sanad nggak di belakangnya? Tolong nanti dibantu terjemahin, ya, nanti. Nah, nanti kita juga ada buku Thariqah. Saya udah kasih daminya dulu ke Buya Aldomi. Buya Asfi juga dapat, ya. Dapat nggak dulu? Al-Ilahiyah itu. Kalau ada kurang-kurangnya nanti mohon dibenerin nanti. Wa bada'tu bi fadailid du'a wa adabihi. Aku mulai dengan keutamaan doa dan adabnya. Summa rattabtu abwabahu wal ahwal allati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u fiha. Ya, faj'altu kulla du'ain fi mawdi'ihi liyasta'milahu as-sami' lahu wa man balaghu ala ma rattabnahu insyaallah taala, ya. Lalu aku tulis berdasarkan bab dan yang sesuai dengan keadaan Rasulullah SAW, ya, supaya diamalkan bagi yang mendengarkan kitab ini. Nah, jadi kitab ini dihadiahkan beliau untuk kita, ya, liyasta'milahu as-sami' lahu, supaya diamalkan oleh orang yang mendengarkannya. Berarti beliau nyuruh kita ngaji, bukan hanya baca, mesti dengar, ya, dengerin hadisnya supaya dapat berkah, ada ibadah telinga.
Babun, babu bisa, ya. Babu ta'wili qaulillahi azza wa jalla ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ya. Ud'uni, mohonlah kepadaku, berdoalah kepadaku, panggillah aku, astajib lakum. Nah, ini unik. Ud'uni biasanya pakai fa, summa, ini enggak, langsung. Minta kepadaku, panggil aku, pasti aku jawab. Kalau manggil pakai nama enggak? Bener? Beneran pakai nama? Coba panggil hoi. Hoi, hoi, mau enggak? Enggak mau kita dipanggil hoi. Terus kalau dipanggil dengan hoi, gimana? Perasaannya gimana? Lu siapa? Kita nggak kenal nih sama orang, terus tapi dia manggil kita menghargai loh dia. Terus pernah nggak pura-pura kenal? Mancung tuh sering tuh. Paling sering, oh iya, padahal nggak kenal juga. Nyenengin juga. Itu namanya su'e namanya itu. Allahumma sholli ala sayyidina. Jadi kalau Allah Ta'ala menciptakan kita, pernahkah Allah lupa? Allah nggak pernah lupa. Maka siapapun hamba manggil Allah, pasti Allah, hamba ku manggil nih. Gitu. Seneng nggak kalau kita lewat, terus kita dipanggil orang? Senang. Kita ngasih orang pemberian, kita udah lupa ngasih, dia masih ingat, terus dia manggil kita, bilang makasih ya. Senang sama orang begitu. Itu sifat Allah yang Allah titipkan kepada kita. Allah itu senang sebenarnya kalau kita dikasih, kalau kita berterima kasih kepadanya. Ya. Adakah, udah punya belum senior atau orang hebat, guru kah, atau orang kaya, atau siapalah, kak asuh, abang asuh, kakak angkat, abang angkat. Kalau ada masalah, dia senang disusahin. Udah ketemu belum orang begitu? Ada yang begitu. Justru dia marah dia kalau nggak disusahin. Kamu dibelagu, ya. Masa ada masalah suruh-suruh sendiri. Kita digambar-gambar sama dia. Pernah ketemu orang begitu? Saya banyak ketemu orang begitu. Ya, kenapa diurus sendiri? Ini urusan kita, ngapain antum yang urus? Kita digituin, dimarahin tapi senang gitu. Makanya dalam hadis dikatakan, "Man lam yad'ullah ghadiballahu alaihi." Siapa yang tidak berdoa, Allah marah kepada dia. Marah yang begitu tuh. Ya, paham maksudnya? Lu kemana aja dari kemarin gitu. Ya, ente belagu. Kayak bisa aja ngurus alam sendiri gitu. Alam ini ada yang nggak bisa kita urus, mesti kembali kepada Rabbnya, Rabbul Alamin. Maka urusan itu adunya kepadanya. Urusan rezeki itu kan macam-macam cabangnya, ada duit, ada jodoh tuh. Urusan jodoh tuh urusannya kepada Allah ya. Ada yang lagi sedang berusaha ya, doanya harus kuatin. Karena kadang-kadang kata-kata nggak bisa ngerubah orang. Tapi doa yang kita bisikkan kepada Allah, Allah bisikkan ke kolbu orang tua, ke orang yang kita mau. Siapa tahu, kayak udah berhasil aja ya. Ya, sebagian berhasil lah. Wabila qala haddatsana Abdullah bin Muhammad bin Sa'id ibn Abi Maryam qala haddatsana Muhammad bin Yusuf al-Firyabi wa qala haddatsana Ali bin Abdul Aziz qala hadatsana Abu Hudzaifah qala hadatsana Sufyan. Ini Sufyan di sini Sufyan Ats-Tsauri ya. An Mansur an Dzur bin Abdullah Al-Murhabi an Yusay Al-Hadrami an Nu'man bin Bashir. Wa maaf itu Sufyan bin Uyainah ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ibadatu hiya ad-du'a. Ibadah itu substansinya adalah doa. Coba lihat takbir, habis takbir ngapain? Tahiyat. Apa iftitah? Iftitah isinya apa? Doa. Iftitah yang saya suka tapi jarang antum baca.
Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunqqa thawbul abyad minad danas. Itu indah sekali doa. Jadi mau menghadap Allah, kita minta, bayangkan betapa manjanya si hamba, dan Allah senang hamba manja. Ya Allah, aku kotor, tolong bersihin. Minta bersihin sama Allah. Ya Allahumma, ya ba'id baini. Kita yang berbuat, tapi kita minta tolong. Ya Allah, jauhkan antara aku dan dosa-dosaku seperti timur dan barat. Timur barat pernah ketemu nggak? Ya, naqqini. Ya Allah, bersihkan aku dari kesalahanku seperti bersihnya kain putih dari noda. Maunya, tapi Allah yang ajarkan, Rasulullah yang ajarkan. Itu sebelum saya masuk ke wajah tuh, saya baca itu dulu. Ya, jadi dalam sholat itu kita boleh menggabungkan beberapa riwayat untuk satu bacaan. Nah, saya sering menggabungkan bacaan itu. Kadang-kadang kalau mau pendek, lagi buru-buru nih, mancung ngempel nih. Tabarakasmuka wa ta'ala jadduk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pakai iftitah paling pendek. Yang pendek lagi ada subhanallah, alhamdulillah. Itu juga bisa boleh ya. Itu nikmatnya baca itu. Ya. Baru baca wajah tuh. Minta bersihkan dulu baru datang bertawajuh kepada Allah. Mau ketemu nih orang spesial, masa bajunya nggak bagus? Masa badannya bau? Maka sebelum bertawajuh wajah tuh, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Kita jauhkan dulu. Nah, jadi doa itu ibadah isinya. Ibadah itu si doa bolak-balik aja. Maka kata beliau, coba dihafalkan. Al-ibadatu hiya doa. Ibadah itu isinya adalah doa. Lalu dibacakanlah ayat tadi, surat Ghafir ayat 60. Ya. Ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang yang sombong dari ibadah kepadaku. Ibadati di sini artinya da'awati. Berdoa kepada aku. Nah, dalam berdoa, mungkinkah orang mengadu kepada yang dia tidak kenal? Maka syartu qabulid doa al-ma'rifah bil mad'u. Mengenal siapa yang dipanggil, itulah syarat diterimanya doa. Tapi nggak usah khawatir, setiap kita itu sudah dititipkan ma'rifat di kalbu. Ya. Orang-orang yang sombong daripada berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, akan masuk jahannam. Ya. Jadi teman-teman, ini tafsir al-ayah bil ayah, tafsir ud'uni astajib lakum, masih satu ayat. Dijelaskan ud'uni itu bagian dari ibadati. Inilah tafsir dari Allah menjelaskan kalamnya. Jadi tafsir Quran bil Quran. Dan untungnya ini masih dalam satu ayat. Ya. Dalam manahij tafsir, ini a'la tafasir. Tafsir paling tinggi, ayat menafsirkan ayat. Ayat yang mana? Satu ayat menafsirkan satu ayat itu lebih tinggi. Baru setelah itu ayat berikutnya, ayat setelahnya, atau surat yang lain. Wa qala haddatsana Yusuf al-Qadhi qala haddatsana Hafs ibn Umar al-Hawdi. Ha itu tahwil, berarti guru Tabrani lebih dari satu Yusuf, yang kedua Mu'adz ibn al-Musanna wa Abu Khulaifah, ya. Beliau meriwayatkan dari Abu Walid at-Tayalisi qala haddatsana Syu'bah. Nah, ini termasuk sanad terpendek Imam Tabrani kepada Imam Syu'bah, ya. Cuma dua orang. An Mansur an Dzur an Yusai al-Hadrami an Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ad-du'a huwa al-ibadatu qala rabbukum 'azza wa jalla ud'uni astajib lakum, ya. Riwayat ini hampir sama sampai ke belakang, tapi ada beberapa lafaz yang berbeda. Di riwayat ke-8 ada kalimat kalau tadi dari Nu'man bin Bashir, ini riwayat qala hadatsana Bakar bin Sahal qala hadatsana Abdullah bin Yusuf qala hadatsana Ibn Lahiyah. Ibn Lahiyah ini dia qadhi thiqah tapi mudallis, ya.
Maka riwayatnya bermasalah sebagian. An Ubaidillah bin Abi Ja'far an Abban bin Saleh an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-du'a mukhul ibadah. Jadi riwayat Nu'man al-ibadah hiyat doa. Riwayat Anas ad-du'a mukhul, jadi dibalik. Ya, dibalik ya. Di ujung beliau meriwayatkan ya, dari Anas dari Rabi' ibn Anas anil Hasan ya radhiyallahu ta'ala anhu fi qawlihi azza wa jalla ud'uni astajib lakum qala i'malu wa abshiru fa innahu haqqun 'ala Allah ta'ala ay yastajiba lil ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa ziduhum min fadlih. Nah, ini penutup riwayat kita. Imam Tabrani meriwayatkan dari gurunya Al-Hasan bin Abbas Ar-Razi dan dari Abu Hajar Amr bin Rafi' dari Mubarak dari Rabi' bin Anas dari Al-Hasan ya. Ini Al-Hasan di sini Al-Hasan Al-Basri. Kata Al-Hasan Al-Basri menjelaskan ud'uni astajib lakum i'malu wa abshiru. Beramallah dan hendaklah kalian berbahagia. Kenapa? Fa innahu haqqun 'ala Allah. Adalah salah satu kewajiban hak yang Allah tunaikan ayyastajiba lil ladzina amanu untuk menjawab doa-doa orang beriman dan beramal soleh wa yaziduhum min fadlih, bahkan menambahkan melebihi dari apa yang mereka minta. Ini bagian akhir ini yang penting teman-teman. Wa yaziduhum min fadlih. Apa maksudnya? Ini yang dikatakan Imam Nu'taillah Sekadari, fima yakhtaruhu lak la fima takhtar. Allah itu kalau mau jawab menjawabnya dengan hal yang dia pilih, bukan hal yang engkau pilih. Karena Allah lebih tahu mana yang terbaik bagi kamu. Ini sudah bagus nih pilihannya, waktunya. Kata Ibnu Ta'ilah, fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Pada waktu yang dia mau, bukan pada waktu yang engkau mau. Itu yang dimaksud wa yaziduhum min fadlih. Ya, di waktu yang Allah mau, bukan di waktu yang engkau mau. Kalau di waktu yang engkau mau, nanti kegeeran. Tuh doa gua nih, gua awalinya pasti jadi. Ya, karena doa saya nih kalian selamat. Nah, itu orang-orang mau tuh ngomongnya. Ada orang-orang begitu ngomong. Ya, karena dalam hati dia bersir, karena doa saya nih semuanya selamat. Nah, orang begini maghrur, dia sedang tertipu. Maka teman-teman yang bukan Allah, barangkali ini mukadimah doa, nanti ini boleh diacak Bu ya. Nanti ketemu bagian tentang zikir maqalid itu udah konfirmasi secara rohani dan oke, ini kitab ini juga. Yang maqalid tahu ya, masih ingat? Insyaallah membaca kitab ini akan dapat dua hal, terhubung kepada Rasulullah secara rohani dan terhubung kepada Rasulullah secara hissi, dari guru sampai kepada Rasulullah ya. Semoga Allah telah memberkahi kita, memberkahi siapapun yang hadir, memberkahi orang-orang yang berwakaf, orang-orang yang ihsan bersedekah, yang menyokong kita semua, memberkahi guru-guru mulia di sini, orang-orang yang sudah mau menghabiskan lelahnya di tempat ini, keluarganya, keturunannya, semoga Allah berkahi mereka semua ya. Dan siapapun yang hadir, yang mendengarkan baik jauh ataupun dekat, Allah berikan fadl, kemuliaan